Halo brother, kalau 3 bulan lalu kita review IdeaPad Gaming 3 versi i7, hari ini kita kedatangan laptop IdeaPad Gaming 3 dengan CPU i5 12500H. Dengan harga yang lebih terjangkau, apakah laptop ini lebih worth it untuk dibeli atau justru sebaliknya? Langsung aja kita bahas and let's check it out. Sama seperti kakaknya yang pernah kami review sebelumnya, setelah cukup lama bawa desain yang kaku, IdeaPad Gaming 3 generasi ini bawa upgrade desain yang cukup signifikan. Khususnya bagian belakang yang kini punya lubang X-house super gede dengan aksen warna biru yang terlihat mencolok. Posisi I/O portnya pun mirip seperti SKU Legend Series yang sebagian besar ada di bagian belakang. Oh ya, unit yang kami review ini punya warna onyx grey dengan material polimer yang terasa solid dan kokoh. Ya meskipun untuk bagian covernya mirip-mirip lah dengan IdeaPad pada umumnya. Clear dan simpel dengan dimensi yang cukup bongsor 35x6 x 26,6 cm. Untuk spesifikasi utamanya pakai Intel Core i5 12500H yang punya konfigurasi 12 core dan 16 thread plus pakai GPU RTX 3050. Kelihatan nanggung emang, tapi nanti kita bahas deh performanya apakah worth it untuk harga yang saat ini cuma di 13,7 jutaan. Masuk ke bagian layar yang menurut kami jadi salah satu selling point utama di laptop ini. Panelnya menggunakan IPS beresolusi Full HD dengan refresh rate 165Hz serta punya tingkat color gamut yang ternyata udah 100% sRGB. Ini menarik banget sih karena banyak dari laptop gaming entry level tuh justru mengorbankan kualitas layar demi ngejar price to performance yang maksimal di laptop tersebut. Dan dari hal ini kami juga bisa pastiin kalau laptop ini bukan cuma nyaman dipakai gaming doang, tapi juga content creation yang butuh layar dengan akurasi warna tinggi buat editing foto ataupun video. Ke bagian bawah soal keyboard, kami rasa nggak ada yang spesial sih dari keyboardnya di sini. Form factornya full size dengan feel yang standar IdeaPad lah, nyaman tapi belum seenak Legend Series. Urusan ini kami masih bisa toleransi, toh harga yang ditawarkan punya gap yang cukup jauh ketimbang Legend Series. Untuk I/O port kami rasa konfigurasinya ini masih identik sama SKU yang pernah kami review yang dibagi ke 3 sisi. Ada sisi kiri yang terdiri dari satu USB Type A 3.2 Gen 1 dan headphone jack. Di sisi kanan ada satu USB-C 3.2 Gen 1 dan di belakang ada HDMI 2.1, LAN port USB-C 3.2 Gen 2 dan terakhir ada DC-in untuk chargernya. Ini tuh udah banyak hitungannya. So buat gamers yang sering banyak pakai peripheral tambahan kayak joystick sampai mechanical keyboard, menurut kami udah cukup sih. Laptop ini dibekali webcam 0,9 megapiksel dengan resolusi perekaman up to HD doang. Kualitasnya ya sosok lah. Asal ada aja di laptop kayak gini tuh udah syukur gitu. Gambarnya terlihat noisy, tapi kalau pencahayaan kalian bagus, ini tuh masih layak kok dipakai untuk Zoom meeting ataupun video call. Untuk urusan audio, laptop ini hadir dengan speaker yang konfigurasinya down firing speaker yang terletak di bagian bawah kanan dan kiri laptopnya. Kualitasnya menurut kami udah oke aja ya, sekedar oke. Karakter suaranya cukup lantang dan detail ya, walaupun bassnya nih nggak segitunya deep untuk laptop berukuran cukup gede kayak gini. Lalu storage-nya, laptop ini dibekali SSD NVMe 512GB dengan speed yang terasa kenceng di kelas harganya sekitar 3500-an Mbps. Udah lumayan sih mengingat laptop ini masuk segmen entry level yang biasanya tuh speednya di 2500-an Mbps. RAM-nya cuma 8GB 3500MHz yang terasa agak nanggung. Saran kami saat kalian beli laptop ini langsung aja upgrade RAM-nya ke 16GB biar lebih leluasa saat kalian pakai laptop ini buat multitasking khususnya. Tapi kalau misal nggak ada budgetnya ya santai aja, nabung aja dulu beberapa waktu. Toh buat penggunaan harian laptop ini sama sekali nggak ada problem kok, masih nyaman-nyaman aja dipakai kegiatan sehari-hari. Ke bagian terpenting yaitu performa yang katanya sebagian orang dibilang cupu. Pertama kami lakukan pengujian stress test pakai Cinebench R23 yang dijalankan 10 kali berturut-turut dengan suhu ruangan 25 derajat Celcius. Dan surprisingly skornya nih tinggi loh, di 13 ribuan poin maxnya. Dan kalau kita compare sama si kakaknya yang pakai Intel Core i7,
Gap performance-nya tuh cuma sekitar 6%-an. Ini wow banget, padahal perbedaan harganya bisa sampai 13%. Begitupun dengan software lain kayak Cinebench R15, Geekbench, itu hasilnya nggak sebegitunya jauh gap performanya. Jadi gimana? Masih ada yang bilang i5 12500 nih cupu? Kami pun cukup kagum dengan stability performance yang dihasilkan, cuma 0,9% doang deviasinya. Menarik banget sih ini, dan kalau analisa kami, mungkin karena sistem pendinginan yang kini udah dirancang lebih proper, jadi output suhunya bisa dihandle dengan sangat baik yang bikin stability performance-nya bener-bener terjaga. Kita pun coba tes laptop ini pakai skenario content creation, pakai Premiere Pro salah satunya, dengan footage yang biasa kita pakai di pengujian-pengujian sebelumnya, video 4K 1 menit dengan triple layer effect. Hasilnya ternyata lumayan, cuma 2 menit 30 detik doang. Dibilang kenceng banget sih enggak, tapi mengingat harganya cuma 13 jutaan saat ini, itu terbilang valuable banget. Lalu untuk performa gaming, untuk sekelas laptop dengan GPU RTX 3050 kami rasa udah kenceng. Beberapa game AAA udah bisa lancar dimainin di settingan high 1080p kayak F1 2022 yang bahkan stabil di 60-an FPS. Atau game kayak Cyberpunk yang levelnya ada di atasnya, ini tuh udah playable. Sementara untuk game kompetitif kayak Valorant udah aman banget. Apalagi laptop ini punya refresh rate 165Hz. Jadi kejadian kayak screen tearing waktu nembak-nembak tuh harusnya udah bisa diminimalisir. Urusan baterai nih, jujur ini jadi hal yang harus diperhatiin banget di laptop ini. Karena cuma dibekali baterai berkapasitas 45 Wh yang saat diuji pakai PC Mark 10, laptop ini tuh cuma mampu bertahan sampai 5 jam doang. Kami sih berharap ya mudah-mudahan di IdeaPad Gaming 3 versi 2023 Lenovo bakal kasih konfigurasi baterai yang lebih besar, ngikutin perkembangan CPU dan GPU yang makin kesini makin narik banyak resource power. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Makin worth it, udah itu aja. Oke, video udah selesai ya. Bye bye. Sorry. Intinya sih bener, makin worth it. Dengan harga yang udah makin turun di tahun 2023 ini. Menurut kami bahkan laptop ini jadi salah satu laptop gaming 13,7 jutaan yang paling oke di pasaran saat ini. Bukan hanya urusan performa, tapi ada beberapa selling point yang menarik juga. Kayak layarnya nih yang udah 100% sRGB dengan refresh rate 165Hz. Stylenya pun udah kekinian, khas Legend dengan sistem pendinginan yang terlihat meyakinkan. Dan stability performance-nya amat baik, under 1% doang deviasinya saat di stress test pakai Cinebench. Concern kami cuma satu sih di laptop ini, yaitu daya tahan baterai yang rasanya kurang banget. Apalagi untuk penggunaan gue yang butuh laptop untuk dibawa kemana-mana. Agak berat rasanya kalau tiap saat mesti bawa charger yang segede gaban kayak gini. Tapi ini subjektif ya, kalau kalian nggak terganggu sama hal receh kayak ginian ya silahkan, laptop ini udah worth it kok untuk dibeli. Dan sama kayak laptop IdeaPad gaming lain, Lenovo udah memberi kenyamanan lebih soal after sales dengan memberikan garansi ADP selama 2 tahun dan free Windows plus Office Home and Student. Jadi setelah beli, kalian tinggal pakai laptopnya tanpa perlu install lagi Office ataupun Windows secara manual. Nah oke, mungkin itu dia ya tadi review laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3i kali ini yang masih pakai i5 doang. Gimana menurut kalian? Mungkin punya pendapat, kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dan dukungan untuk semangat kami. Kunjungi juga pmchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa join Line Squared dan Discord kami, follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gua Yusril, bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Doang cupu. Gitu aja.